Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Septiani dengan NIM 2103606 dari kelas 1D. Selama pematerian satu semester ini, terdapat 7 materi yang dijelaskan, yaitu yang pertama ada definisi psikologi pendidikan, sejarah psikologi pendidikan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan mereka, dan cara mereka melakukan sesuatu, serta juga untuk memahami bagaimana makhluk ini berpikir dan merasa. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Dari batasan di atas, terlihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan dan tindakan belajar. Lalu materi yang kedua ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Ada 4 teori, yaitu yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu merupakan pengamatan perubahan tentang tingkah laku. Lalu yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Kognitif sendiri merupakan kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Lalu yang ketiga ada teori humanisme. Teori humanisme ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun pengetahuan bekal awal yang sudah dimiliki oleh mereka. Lalu materi yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Aspek-aspek perkembangan anak ada 6, yaitu yang pertama nilai agama dan moral, lalu fisik motorik, lalu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan yang terakhir seni. Lalu materi keempat ada tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan jika mereka berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kelima, ada definisi belajar. Definisi belajar yaitu suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Lalu yang keenam, ada materi ragam pendekatan belajar. Yang pertama ada pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan di mana tenaga pendidik atau guru mengaitkan materi pembelajarannya dengan kondisi dunia nyata. Lalu yang kedua ada konstruktivisme, yaitu pendekatan di mana para tenaga pendidik atau para guru menekankan kepada para siswanya untuk berpikir lebih kritis lagi. Lalu yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu di mana para guru menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan terbalikan dari deduktif. Lalu ada pendekatan problem solving, yaitu merupakan pendekatan pemecahan masalah. Lalu ada pendekatan open-ended, yaitu cara bagaimana para siswa dapat menemukan suatu jawaban. Lalu ada pendekatan proses, dan yang terakhir ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu ada 5 langkah, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Lalu yang ketujuh atau terakhir ada teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu sama dengan teori-teori pendekatan psikologi. Di antaranya ada teori behaviorisme, teori kognitif, teori humanisme, dan teori konstruktivisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.